Oke, oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang OOP. Apa itu? Apa itu OOP? OOP adalah singkatan Object Oriented Program yang dalam bahasa Indonesia artinya pemrograman berorientasi objek. Jadi sesuai dengan namanya, maka pemrograman ini merupakan pemrograman yang berorientasi kepada objek. Semua data dan fungsi dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Kita akan mempelajari tentang kelas, objek, metode, dan atribut. Apa itu kelas, apa itu objek, dan apa itu metode dan atribut. Jadi, kelas itu merupakan template untuk membuat objek berupa kumpulan atas definisi data dan fungsi dalam suatu unit untuk suatu tujuan tertentu. Contohnya ada kelas objek misalkan atau kelas kucing yang mendefinisikan suatu unit yang terdiri atas definisi-definisi data dan fungsi-fungsi yang menunjuk pada beberapa macam perilaku dari kucing. Jadi kelas itu nanti isinya itu data dan fungsi-fungsi dari si objek kucing itu. Selanjutnya, eh, apa itu objek? Jadi objek itu merupakan segala sesuatu yang ada di dunia nyata, misalkan manusia, hewan, kendaraan, tanaman, dan sebagainya. Objek memiliki dua ciri, yaitu atribut dan metode. Itu akan dijelaskan nanti. Jadi objek itu adalah bentuk atau contoh nyata dari kelas. Misal, kelasnya itu kita mau bikin objek sepeda, berarti kita bikin kelas sepeda, dan nanti nama objeknya itu misalkan sepedaku, sepeda Upin, sepeda Susanti, gitu kan. Nah, jadi ada perbedaan antara kelas dan objek. Jadi kelas itu diilustrasikan seperti cetakan puding, di mana puding yang dihasilkan dari cetakan tersebut merupakan objek. Terus warna puding kan bisa bermacam-macam meskipun berasal dari cetakan yang sama. Jadi itu penjelasannya tentang objek dan kelas. Selanjutnya metode dan atribut. Metode itu disebut juga dengan tingkah laku. Jadi apa itu? Jadi hal-hal yang biasa dilakukan objek dari suatu kelas. Lalu atribut-atribut itu disebut juga properti, artinya itu data yang membedakan antara objek satu dengan objek yang lainnya. Jadi contohnya misalkan objek itu manusia. Atributnya itu apa? Bisa tinggi, umur, berat, gitu kan. Itu kan bisa beda-beda gitu kan setiap orang. Terus metodenya itu udah berjalan, berlari, makan, minum, dan sebagainya. Itu pokoknya yang bisa dilakukan oleh manusia itu metodenya. Udah kan? Jadi nih, lalu ini contohnya. Misalkan kita mau bikin objek mobil gitu kan. Terus itu berarti kita bikin dulu kelasnya mobil. Terus nanti atributnya mobil apa yang bisa beda-beda itu warna. Misalkan tipe tipe mobilnya, merek mobilnya, terus nomor polisi mobilnya kan itu beda-beda kan. Berarti itu atributnya, metodenya. Metode mobil itu bisa bisa maju, bisa mundur, bisa berhenti, bisa belok kanan, bisa belok kiri gitu kan. Berarti itu metodenya. Nanti pas sudah bikin programnya kita bikin misalkan nama objeknya itu misalkan bisa mobil satu, mobil dua, bisa mobilnya mobil Andi, mobil SM, mobil apa gitu kan. Itu untuk nama objeknya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang prinsip-prinsip OOP. Jadi yang pertama ada encapsulation, ada inheritance, dan ada polymorphism. Eh, apa itu encapsulation kan? Eh, encapsulation itu konsep tentang pengikatan data atau metode berbeda yang disatukan atau dikapsulkan menjadi satu unit data. Encapsulation juga sering digunakan karena fitur information hiding mechanism. Mekanisme ini menghilangkan akses publik ke atribut-atribut yang terdapat dalam kapsul tersebut. Encapsulation berkaitan dengan akses modifier. Akses modifier adalah sebuah hak akses yang diberikan kepada sebuah variabel, metode, atau kelas dengan tujuan untuk menjaga integritas dari data tersebut ketika ingin diakses objek lain. Akses ini sendiri diberikan oleh membuat program sebagai salah satu bentuk implementasi dari OOP itu sendiri. Dengan adanya akses modifier, kita dapat membatasi resource mana saja yang dapat diakses oleh objek tertentu, turunannya ataupun oleh metode tertentu. Jadi ada 4 jenis akses modifier. Yang pertama ada public, protect, private, dan non-access modifier. Jadi public itu hak akses yang paling luas karena uh, akses modifier ini biasanya digunakan untuk metode getter, uh, untuk metode setter, getter sesuai konsep OOP. Selanjutnya ada protect. Protect ini akses modifier yang digunakan untuk mewariskan variabel yang ada di superclass terhadap child.
kelas. Selanjutnya ada private. Ini akses modifier ini bersifat tertutup sesuai dengan konsep OOP, OOP encapsulation, maka setiap variabel wajib untuk dilindungi hak aksesnya secara langsung dari luar. Oleh karena itu, variabel ini diberikan hak akses private dan untuk melakukan pengaksesan atau perubahan data digunakan setter getter. Selanjutnya ada the no access modifier. Sesuai namanya, hak akses yang satu ini tidak perlu dituliskan di metode atau variabelnya. Dengan hak akses ini, variabel metode dapat diakses dari kelas lain asalkan masih dalam satu package yang sama. Jadi contohnya nih, misalkan kita mau bikin objek manusia, kita bikin kelas manusia, terus atribut. Nah, kan tadi ada yang private, ada yang public. Yang kita misalkan manusia ini private-nya apa? Misalkan ada yang berat badan, terus misalkan ada yang berat kerudung, rambutnya itu kan private. Berarti itu kan, berarti rambutnya termasuk private itu kan. Terus yang public apa? Misalkan yang terlihat tuh baju, celana, tangan, kaki gitu kan. Nah, selanjutnya metodenya private nih, private. Misalkan yang mau di private tuh kebiasaan buruknya misalkan kayak mengompol, kalau masih itu kan anak kecil masih ada yang mengompol, terus ada yang suka bertengkar itu kan harus misalkan di private gitu loh. Terus kalau public apa berjalan, berlari gitu. Selanjutnya inheritance. Prinsip pada OOP adalah di mana kita dapat membentuk kelas baru yang mewarisi atau memiliki bagian-bagian dari kelas yang sudah ada sebelumnya. Konsep ini menggunakan sistem hierarki atau bertingkat. Jadi misalkan contohnya ada, jadi penurunan gitu, misalkan ada kelas manusia. Apa nih di bawah manusia, misalkan ada perempuan. Perempuan kan juga termasuk manusia, jadi itu termasuk keturunannya. Kelas manusia kan, so ada kelas laki-laki dan kelas pelajar. Itu kan masih dalam masuk turunan kelas manusia. Selanjutnya ada prinsip OOP yang polymorphism. Prinsip polymorphism pada OOP misalnya seperti ini, misal memiliki bentuk metode misalnya seperti ini, kelas memiliki banyak bentuk metode yang berbeda. Meskipun nama metodenya sama, maksud dari bentuk adalah isinya yang berbeda. Namun tipe data dan parameternya sama. Contoh misalkan perempuan, laki-laki, anak-anak merupakan tiga kelas yang berbeda, tapi dia merupakan turunan dari kelas manusia. Jadi ketiga kelas tersebut mempunyai nama metode yang sama, misal metode makan, tapi bentuk atau cara makan mereka berbeda. Gitu kan. Ya, itu polymorphism. Sekian penjelasan OOP dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.